kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tentu kita memasuki pada inti tema, di mana menanggapi atas pidato yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kali ini tentu saya menjelaskan bahwa pada awalnya saya di dalam konten-konten saya selalu mengkawal daripada isu mengenai keabsahan nasab Habib Ba'alam. Dengan adanya kondisi dan situasi yang saat ini, di mana untuk mencairkan suasana, agar tentu apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tidak menjadi sebuah pertanyaan yang besar atau bahkan memicu pada hal-hal yang justru membakar emosional daripada masyarakat karena salah dalam menyikapi, salah dalam menafsirkan. Dan tentu sebelum dari apa yang dinyatakan oleh Bapak Presiden mengenai adanya tindakan makar dan terorisme, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu dan kita tarik ke belakang, di mana dinamika demo yang terjadi akhir-akhir ini ialah tentu berangkat daripada tuntutan rakyat atas kinerja DPR Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan. Selain tentu bentuk wujud protes terhadap DPR Republik Indonesia atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para Dewan Republik ini yang tidak berpihak kepada masyarakat, di balik itu semua ada statement yang membumbui, yang memancing amarah daripada masyarakat Nusantara, sehingga keinginan untuk menuju atau dengan kata lain untuk menyampaikan aspirasi terhadap publik, terhadap Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, maka dirasa oleh masyarakat pentingnya turun ke jalan. Dan perlu sahabat-sahabat teliti dan paham, tujuan pokok atau tujuan awal hanyalah tentu protes atau menyampaikan aspirasi, di mana rasa ketidakberpihakan para dewan yang menjabat saat ini yang tidak berpihak pada masyarakat. Kemudian lagi adanya pertontonan daripada dewan pula menjadi bumbu daripada memicu amarahnya masyarakat, sehingga dengan banyaknya hal yang dilakukan oleh para dewan selain pada kebijakan, selain daripada statement dan pertunjukan tingkah laku yang menyurut emosional masyarakat, sehingga inilah yang menjadi latar belakang demo yang sesungguhnya. Ada saat ini yang beredar di media sosial, di mana kerusuhan-kerusuhan terjadi di mana-mana. Saya menanggapi hal itu ialah suatu hal yang tentu sebenarnya tidak kita inginkan secara seksama, akan tetapi untuk kawan-kawan yang ada di lapangan, merekalah sejatinya yang memahami situasi dan kondisi di lapangan. Sehingga kerusuhan, chaos yang terjadi, bagi saya di sini tidak akan menyampaikan keterangan terlalu panjang lebar, karena saya tidak ada di lapangan, dan kawan-kawan tentunya yang ada di lapangan itu adalah tentu mereka yang sentral dan memahami keadaan situasi yang ada. Kalaupun terjadinya kerusuhan, itu tentu banyak hal
yang bisa saja memungkinkan itu terjadi. Karena tidak ada tanggapan daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan. Adanya perilaku-perilaku daripada keamanan yang justru tentu merasa bahwa menjadi sebuah penghalang, sehingga melakukan hal-hal yang belum seharusnya dilakukan, hingga amarah masyarakat akhirnya memuncak. Terlepas dari itu semua, bahwa saya menyayangkan tentang pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai adanya indikasi tindakan makar dan terorisme. Dan beliau menyampaikan berkali-kali bahwa silakan untuk menyampaikan aspirasi pendapat dari masyarakat secara murni. Kata murni itu beliau katakan berulang kali di dalam pidatonya. Dengan kata lain, ada maksud yang terselubung di dalam ucapan Bapak Presiden, di mana sejatinya huru-hara atau demonstrasi yang terjadi ini tanda kutip sudah tidak murni atas latar belakang, atas tujuan masyarakat, mahasiswa, begitu pula rekan-rekan yang tergabung di dalam menyampaikan aspirasi di lapangan. Dan perkembangan bahwa betul bahwa kita saksikan di mana-mana terjadi kerusuhan, terjadi hal-hal yang tentu ini amat sangat miris, di mana tidak hanya mengorbankan daripada fasilitas umum, akan tetapi sudah memicu kepada personal. Dalam hal ini, saya tidak menafikan, kalaupun yang diserang secara personal itu memang ada keterkaitan, ada keterlibatan, merekalah kompor, merekalah yang menjadi titik awal amarahnya masyarakat, seperti halnya penjarahan-penjarahan yang terjadi di berbagai macam tentu orang-orang yang ada di DPR, yang dimana videonya sudah beredar di media sosial. Ada kalanya kita memandang hal itu adalah suatu hal kewajaran, di mana amarah masyarakat yang tidak terbendung, bahkan orang-orang berkaitan ini tidak menunjukkan keberanian mereka sebagaimana pertanggungjawaban atas statement yang mereka sampaikan ketika di kantor gedung DPR sebelum terjadi demo yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sahabat-sahabatku, terkait lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dalam hal ini tentu saya berpesan bahwa jangan sampai aksi-aksi yang dilakukan ini keluar daripada tujuan pokok, tujuan awal dilakukan demonstrasi, di mana itu adalah melibatkan dari kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, bahkan ojol dan sebagainya. Jangan sampai nama institusi kalian tercemar oleh orang-orang yang menunggangi, oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi yang justru mereka tidak sejalan dengan tujuan awal ketika masyarakat atau kawan-kawan yang ada di lapangan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan yang mereka tentu sudah jadikan sebagai rumusan yang baku. Tetapi ada masukan bahkan secara otomatis kerusuhan-kerusuhan itu terjadi bahkan di luar daripada rencana yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sahabat-sahabatku, kalaupun tentu kita melihat dari berbagai macam informasi media yang beredar, di mana jelas bahwa Bapak Presiden memiliki data dalam menyampaikan statementnya. Bapak Presiden tentunya bukan berasumsi atas pemikiran mutlak beliau saja, akan tetapi dengan kita mengombinasikan antara fakta yang terjadi dan tujuan awal latar belakang daripada demonstrasi, tentu apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden ini bukanlah hal yang kita anggap sepele, bukan hal yang main-main. Memang karena sebelumnya ada orang-orang bahkan muncul sebelum Bapak Presiden menjabat sebagai tentu orang nomor 1 di negeri ini, yakni Bapak Prabowo. Sebelumnya tindakan-tindakan makar, teroris ini sudah pernah terjadi dan terdeteksi dan bisa digagalkan, sehingga tanda kutip
apakah biang-biang keladi dari orang-orang terdahulu ada di tengah-tengah yang menyusup di antara demonstrasi yang ada, sehingga kewaspadaan daripada kawan-kawan mahasiswa, para buruh, para ojol ini harus solid memperhatikan di mana agar siapa sesungguhnya dalang, yang tentu ini di luar ekspektasi, di luar daripada dugaan, di luar daripada rancangan yang sudah dibentuk, sehingga hal ini terjadi sesuatu yang tidak kondusif ketika di lapangan. Memang Bapak Presiden tidak menyatakan siapa yang bersangkutan, apakah lahir dari politisi, apakah lahir dari organisasi. Akan tetapi tentu dalam menyangkut apa yang beliau katakan secara umum, dan saya menjawab hal itu memang kalau kita melihat dari jejak digital yang ada bukanlah satu hal yang baru, dan itu memang mereka masih hidup, masih ada, masih subur di negeri ini. Maka berhati-hatilah, tentu kita bertindak waspada dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampaikan aspirasi, sampaikan pendapat dengan matang, bijak, berani, tanpa tentu kita merugikan diri sendiri dan negeri yang kita cintai. Inti dari sebuah permasalahan, jika aspirasi itu memang sudah dikatakan, maka kita tinggal menunggu eksekusi apa yang akan dilakukan. Sehingga tatkala aspirasi itu diterima akan tetapi tidak direalisasikan, tentu hal-hal yang menjadi tuntutan kita untuk periode selanjutnya, jika terjadi amarah yang lebih besar, jika terjadi masa yang lebih besar, ini kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan ini memang sudah menjadi sebuah hal yang harus kita tindak tegas, dan bisa saja ini berujung kepada anarkis, pembubaran institusi terkhusus tentunya DPR RI dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabatku, saya memantau, melihat dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu walaupun masih ada kejanggalan, masih ada kontroversi, di mana atas statement beliau, kan, tetapi harus kita pandang secara positif bahwa demonstrasi ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apa yang sudah dirancang sebelumnya, sehingga kita masih mencintai negeri ini, menjaga perdamaian, kesatuan, dan persatuan. Nah, sahabat-sahabatku, video saya selanjutnya, saya akan mengungkap indikasi-indikasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai terorisme dan orang-orang di balik ingin adanya bertindak makar di Nusantara. Dari saya, mudah-mudahan video ini bisa kawan-kawan cermati, bukan kedudukan saya sebagai provokasi, bukan pula saya sebagai orang yang pengecut tidak di lapangan hingga seolah tidak menyampaikan aspirasi, kan, tetapi pandang semua ini dalam bentuk kepositifan kita membangun negeri yang kita cintai. Dari saya, salam akal sehat.